Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bima Gus Ramadan dari channel BGR. Ini adalah video ketiga membahas materi matriks. Pastikan teman-teman semua sudah melihat video pertama dan video kedua. Pada video ini kita akan belajar tentang determinan matriks. Determinan matriks untuk ordo 2x2 dan matriks ordo 3x3. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi seperti biasa kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oce. Oke, pada video ini kita akan belajar determinan matriks. Misal diketahui matriks A, determinan dari matriks A ditulis det A atau bisa juga ditulis seperti ini. Nah, seperti tanda mutlak ini juga sama dibacanya determinan A. Nah, jadi penulisannya ada dua cara, bisa det A atau bisa juga ditulis seperti ini. Nah, determinan matriks ini hanya ada pada matriks persegi ya. Nah, jadi pada video ini kita akan bahas bagaimana cara menentukan determinan matriks pada matriks yang berordo 2x2 dan matriks yang berordo 3x3. Kita mulai dari matriks yang berordo 2x2. Jika diketahui matriks A elemennya itu misalnya A, B, C, D seperti ini. Nah, determinan matriks A atau determinan A, pertama teman-teman kalikan elemen pada diagonal utamanya. Nah, berarti AD. Nah, AD ini kita kalikan AD, kemudian dikurangi hasil kali dari diagonal sekundernya, diagonal sampingnya, BC. Jadi hasilnya itu adalah dikurangi BC. Nah, ini cara menentukan determinan matriks yang berordo 2x2. Kita coba contoh Kak, boleh. Diketahui matriks A elemennya 3, 5, 4, 7. Berapakah nilai determinan A? Nah, determinan matriks A, pertama kita kalikan diagonal utamanya. Nih, ini sini 3 dan 7 kita kalikan, 3 kali 7 21. Kemudian kita kurangi. Nah, diagonal kan kalikan dengan diagonal sampingnya, 4 kali 5 20. Maka determinannya adalah 21 dikurangi 20 adalah 1. Simpel ya, mudah ya. Oke, nah sekarang kita coba belajar bagaimana cara menentukan determinan matriks berordo 3x3. Nah, kita akan menggunakan metode, metodenya itu adalah Sarus. Nah, misal diketahui matriks B, elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke ya. Nah, determinan matriks B kita tulis ulang dua kolom pertama, pertama dan kolom kedua kita tulis ulang di sampingnya, ini untuk membantu visualisasinya. Nah, seperti itu. Nah, kita tulis ulang kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanannya. Kemudian lihat diagonal utamanya AEI. Caranya sama seperti yang tadi sebenarnya AEI. Nah, cuma di sini akan ada 3 diagonal utama AEI ditambah di diagonal utama lagi BFG, kemudian ditambah diagonal CDH. Nah, CDH diagonal utamanya. Nah, ini udah habis diagonal utamanya. Nah, untuk diagonal samping, nah ini dicurangi diagonal sampingnya CEG, kemudian dicurangi lagi AFH, kemudian dicurangi lagi BDI. Seperti itu, kawan-kawan ya. Bisa ya? Ya, kita akan contoh Kak, boleh. Misalkan diketahui matriks B elemennya adalah 1, 0, 2, 3, 1, negatif 2, 1, negatif 1, 2. Berapakah nilai determinan B? Oke, kita tulis lagi kolom 1 dan kolom kedua. Nah, caranya kita kalikan diagonal utamanya. Nah, ini kita kalikan 1 kali 1 kali 2. Berapa? 2 ditambah 0 kali negatif 2 kali 1, 0. Kemudian ditambah 2 kali 3 kali negatif 1 itu negatif 6. Nah, sekarang kita kalikan diagonal sampingnya. Ingat kalau diagonal samping itu kita kurangi. Nah, kita kurangi 2 kali 1 kali 1 itu 2, dikurangi lagi. Kalikan lagi 1 kali negatif 2 kali negatif 1 positif 2. Kita kurangi lagi 0 kali 3 kali 2. 0 kali 3 kali 2 itu 0. Oke ya. Oke, nah jadi kita peroleh 2 ditambah 0 ditambah negatif, berarti kan dikurangi 6, dikurangi 2, dikurangi 2,
Kita cari hasilnya 2 tambah 0, 2 dikurangi 6, negatif 4. Negatif 4 dikurangi 2, negatif 6. Dan negatif 6 dikurangi 2, negatif 8. Nah, jadi jawabannya determinan matriks ini adalah negatif 8. Oke, kita lanjut matriks berikutnya, jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Nah, kalau kita lihat determinannya itu digolongkan ke dalam dua jenis. Ada yang disebut matriks singular. Matriks singular itu ada matriks yang nilai determinannya adalah 0. Oke ya. Nah, kalau ada soal yang menyatakan bahwa matriks tersebut adalah matriks singular, itu bahwa determinan A itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalau determinannya bukan 0, maka disebut matriks non singular. Nanti ada contoh soalnya ya, nanti kakak bahas di video terpisah di video selanjutnya nanti. Sifat-sifat determinan matriks. Nah, ini juga penting teman-teman pelajari. Biasanya sifat-sifat ini sering banget digunakan kalau teman-teman mengerjakan soal-soal SBMPTN atau UTBK atau ujian mandiri lah, seperti itu. Nah, sifat-sifat ini sering digunakan. Yang pertama, determinan dari matriks transpose. Determinan A transpose itu nilainya sama aja determinan matriks A itu. Nah, jadi kita nggak usah mentransposkan dulu seperti itu ya. Nah, yang kedua, determinan A inverse. Inverse ini akan kita pelajari di video selanjutnya gitu ya. Nah, ini pangkat negatif 1 ini adalah inverse. Determinan A inverse ini sama dengan 1 per determinan A. Kemudian sifat berikutnya, determinan dari A kali B itu akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, jadi teman-teman nggak usah mengalihkan dulu A sama B-nya. Nah, langsung aja kita kalikan determinannya aja, seperti itu. Kemudian keempat itu ada determinan A pangkat N itu sama dengan determinan A dipangkatkan N. Kalau kita nyari matriks A pangkat N ini, kita mengalihkan beberapa kali. Nah, akan lama prosesnya seperti itu, dan akan lebih mudah jika kita menggunakan sifat determinannya. Nah, jadi kita cari determinan A dulu, baru dipangkatkan N-nya, seperti itu. Kemudian sifat berikutnya, K ini suatu skalar konstanta. Determinan dari K kali A itu sama dengan K pangkat N. N ini adalah ordo matriksnya. Nah, kalau matriksnya ordo 2 kali 2 berarti, nah ini tuh pangkat 2. Kalau ordonya 3 kali 3, N-nya itu berarti 3. Nah, K pangkat N dikali determinan A. Biar lebih jelas kita contoh K boleh. Nah, misalnya diketahui matriks A itu 4, 2, 3, 2 dan matriks B-nya negatif 3, 3, negatif 3, 4. Tentukan nilai dari determinan A transpose, kemudian determinan A inverse, determinan A B, kemudian determinan A pangkat 3, kemudian yang kelima determinan 3B. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita cari dulu determinan A dan determinan B-nya dulu ya. Ayo, determinan A-nya berapa? Masih ingat? Nah, kita kalikan diagonal utamanya. 4 kali 2 berapa? 8. Kita kurangi diagonal sampingnya 2 kali 3, 6. Nah, jadi determinan A-nya adalah 2. Kemudian determinan B-nya kita kalikan negatif 3 kali 4, negatif 12 dicurangi 3 kali negatif 3, negatif 9. Berapa tuh? Negatif 12 ditambah 9, negatif 3. Nah, ini adalah determinan B-nya. Kita kerjakan soal yang nomor 1. Jawab. Yang pertama, kita akan mencari determinan A transpose. Jadi A transpose, kita nggak usah mentransposkan dulu matriks A-nya, kemudian cari determinannya. Kita langsung aja pakai sifat determinannya. Determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Ya, determinan A kita sudah dapat, berarti sama dengan 2. Nah, jadi determinan A transpose adalah 2. Kemudian yang kedua, determinan A inverse. Determinan A inverse itu kita nggak perlu menginverskan dulu matriksnya, kita langsung pakai sifatnya. Determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Itu ya, bisa 1 per determinan A. Determinan 2 berarti 1 per 2 determinan A inverse-nya. Kemudian yang ketiga, determinan AB.
determinan AB itu nilainya sama dengan determinan A dikali determinan B. Ya. Nah, determinan A-nya berapa? Determinan A-nya 2. Kita kalikan dengan determinan B-nya itu negatif 3. Jadi determinan A kali B itu adalah negatif 6. Nah, ini bisa teman-teman buktikan. Nah, kita kan udah belajar perkalian dua matriks. Nah, coba kalikan dulu matriks A dengan B. Nah, nanti cari determinannya. Hasilnya nanti baru cari seperti itu ya. Nah, nanti prosesnya lebih lama seperti itu. Kemudian kita kerjakan soal yang keempat. Determinan A pangkat 3. Determinan A pangkat 3. Oke ya. Nah, ini akan sama dengan sifat yang ini. A pangkat N berarti determinannya. Nah, determinan A dipangkatkan 3. Maka sama dengan determinan A-nya itu kan 2. 2 dipangkatkan 3 itu hasilnya 8. Kemudian, yang kelima determinan 3B. Determinan 3B. Nah, kita gunakan yang sifat yang ini. K-nya itu adalah ketiga, berarti K pangkat N berarti 3 pangkat N. N itu ordonya, ordo matriks dari B. B itu kan 2 kali 2, berarti N-nya itu 2. Berarti N-nya 2. Berarti 3 pangkat 2 dikali determinan B. Gitu. 3 pangkat 2 berapa? 9. Kali determinan B-nya itu adalah negatif 3. Nah, jadi 9 kali negatif 3 itu negatif 27. Nah, ini adalah determinan dari matriks 3B. Nah, monggo kalian kerjakan sebagai bahan latihan soalnya. Monggo kerjakan. Oke, nah ini video pembahasan tentang determinan sampai sini dulu. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya agar kawan-kawan kalian bisa merasakan kebermanfaatannya. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.